Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis saya dari artikel 1 yang berjudul Tantangan dan Penguatan Pancasila dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. Sebelum masuk ke hasil analisis, perkenalkan, nama saya Siti Subaiah dengan NIM E1B020147. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pancasila yang diampu oleh Bapak Muhammad Zubair MA dan Ibu Basariah SPD MPD. Belakangan ini seringkali kita mendengar istilah revolusi industri 4.0 di berbagai kesempatan. Mungkin banyak dari kita yang sudah memahami atau mengetahui apa sih itu revolusi industri 4.0, dan mungkin ada pula yang masih bingung dengan istilah tersebut. Nah, sebelum masuk ke pembahasan atau penjelasan mengenai tantangan dan penguatan Pancasila dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, ada baiknya kita perlu mengetahui apa sih itu revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 sendiri mengacu pada tingkatan perkembangan industri teknologi di dunia dalam bidang ekonomi. Kemudian kita membahas mengenai revolusi industri, di mana revolusi industri ini adalah fenomena yang terjadi antara tahun 1750 sampai 1850, di mana terjadi perubahan yang sangat signifikan pada bidang pertanian, kemudian manufaktur, pertambangan, transportasi, dan juga teknologi. Nah, perubahan-perubahan tersebut berdampak pula pada perubahan kondisi sosial, kemudian ekonomi dan budaya yang ada di dunia. Misalnya, revolusi industri sendiri dibagi menjadi 4 bagian hingga saat ini. Yang pertama, revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 ini pertama kali diperkenalkan pada abad ke-18 yang ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi barang. Kemudian revolusi industri 2.0 itu terjadi di awal abad ke-20, di mana revolusi ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Tenaga otot yang ada saat itu sudah tergantikan oleh mesin uap, kemudian perlahan mulai digantikan lagi oleh tenaga listrik. Walaupun begitu, masih ada kendala yang menghambat proses produksi di pabrik, yaitu masalah transportasi. Kemudian yang ketiga, revolusi industri 3.0. Jika revolusi pertama itu dipacu oleh mesin uap dan revolusi kedua itu dipacu oleh ban berjalan dan juga tenaga listrik, maka revolusi ketiga ini dipacu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan juga robot. Salah satu komputer pertama yang dikembangkan di era Perang Dunia Kedua sebagai mesin untuk memecahkan kode buatan Nazi Jerman adalah komputer yang bernama Colossus. Komputer yang dapat diprogramkan tersebut merupakan mesin raksasa sebesar ruang tidur yang tidak memiliki RAM dan tidak bisa menerima perintah manusia melalui keyboard.
Kemudian yang terakhir yaitu yang kita rasakan pada saat ini yaitu revolusi industri 4.0, di mana revolusi industri 4.0 ini menjadi tren dunia, di mana revolusi industri ini menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Singkatnya, revolusi industri 4.0 ini menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Ada banyak hal yang tidak terpikirkan oleh kita sebelumnya ya teman-teman. Teman-teman, misalnya muncul inovasi baru yang membuka bisnis yang sangat besar. Contohnya yang paling dekat dengan kita yaitu munculnya transportasi yang menggunakan sistem antar atau ride sharing seperti Gojek dan juga Grab. Kehadiran revolusi industri 4.0 ini memang menghadirkan usaha baru, kemudian lapangan kerja baru dan profesi baru yang tidak terpikirkan sebelumnya. Revolusi industri 4.0 lebih mengedepankan penggunaan cyber fisik dan kolaborasi manufaktur, sehingga perlu sebuah jaringan data atau internet yang memadai dalam menjalankan nya di Indonesia. Nah, kehadiran internet di era revolusi industri 4.0 telah merubah banyak hal. Salah satunya adalah perkembangan internet sendiri yang berevolusi dari tahun ke tahun. Nah, itu dia penjelasan mengenai revolusi industri yang terjadi di dunia. Kemudian kita membahas mengenai bagaimana sih kedudukan dari Pancasila itu di Indonesia. Pancasila di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat strategis ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana Pancasila ini dijadikan ideologi dan juga dasar negara dari negara kita. Pancasila sebagai ideologi atau dasar negara itu dijadikan sebagai pedoman atau falsafah bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila perlu dihayati dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negara Indonesia. Kemudian kita membahas kembali mengenai revolusi industri 4.0 yang menjadi tantangan dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Secara sekilas, revolusi industri 4.0 ini terlihat seperti mempermudah masyarakat dalam bidang teknologi ataupun berbagai bidang kehidupan lainnya. Tetapi dalam kenyataannya, revolusi industri 4.0 ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila dan juga terhadap pengamalan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia itu kan dijadikan sebagai pedoman dan falsafah hidup. Pancasila ini adalah ideologi yang terbuka, artinya selalu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tetapi tidak menghilangkan esensi dasar dari Pancasila itu sendiri. Adanya revolusi industri 4.0 ini menimbulkan berbagai tantangan yang signifikan yang bisa kita lihat seperti adanya disintegrasi terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun teknologi ini mempermudah dalam
mengefisiensikan waktu dalam produksi barang ataupun jasa, tetapi itu akan berdampak pula kepada kurangnya tenaga manusia atau sumber daya manusia yang diperlukan untuk memproduksi barang atau jasa, sehingga akhirnya menimbulkan banyaknya pengangguran, yang kemudian pengangguran ini akan menimbulkan tindak kriminal. Pancasila itu harus diterapkan dengan sebaik-baiknya, karena revolusi industri 2.0 sampai dengan 3.0 telah dilewati dengan baik oleh ideologi Pancasila, sehingga era revolusi industri 4.0 saat ini ideologi Pancasila harus diterapkan dengan baik dan tepat pula. Hasil penelitian dari artikel ini bahwa ada 3 tantangan yang dalam penguatan yang dihadapi oleh ideologi Pancasila. Yang pertama itu ada membumikan Pancasila. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan sumber daya manusia. Dan yang ketiga adalah mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, membumikan Pancasila, artinya menanamkan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri kepada seluruh rakyat Indonesia. Di sini ada 5 pokok yang menjadi tantangan dalam membumikan Pancasila. Yang pertama itu pemahaman Pancasila, artinya di mana warga negara itu harus memahami bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah inklusivisme sosial yang terkait dengan arus globalisasi. Ini akibat dari globalisasi, tidak ada lagi pembatasan antara negara yang satu dengan negara lainnya, sehingga Pancasila ini dapat mengarahkan dan juga sebagai benteng untuk arus globalisasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kesenjangan sosial. Jadi ada tantangan dalam membumikan Pancasila, yaitu adanya kesenjangan sosial yang ada dalam masyarakat. Kemudian yang keempat adalah pelembagaan Pancasila, dan yang terakhir adalah keteladanan Pancasila. Kemudian yang kedua adalah di mana meningkatkan sumber daya manusia yang proporsional yang sesuai dengan Pancasila. Nah, ini menjadi suatu tantangan yang besar bagi bangsa Indonesia dalam meningkatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai persamaan hak dan kewajiban dari setiap warga negara. Dan yang ketiga adalah mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa Pancasila ini memiliki kedudukan yang strategis dalam negara kita, yaitu sebagai ideologi negara, di mana Pancasila itu harus dijunjung tinggi dan juga dipertahankan eksistensinya atau keberadaannya di negara kita. Sehingga pada akhirnya perlu adanya penguatan terhadap Pancasila itu bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pendidikan. Nah, melalui pendidikan itu bisa melalui mata pelajaran PPKN, yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang diajarkan di sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan analisis yang saya lakukan pada artikel 1. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.